semuanya, selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya kita masih bisa mengikuti perkuliahan daring kita ini. Perkenalkan, nama saya Laura Brigita Manalu dengan NIM 71832200051, Prodi Akuntansi A 2018, mahasiswa Universitas Negeri Medan. Saat ini saya akan membawa materi kewirausahaan digital. Sebelum saya memulai materi tentang kewirausahaan digital, ada baiknya saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Andus Jumiadi AW, AKMSI, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah kewirausahaan. Kewirausahaan digital. Dalam kewirausahaan digital ada 2 poin, yaitu yang pertama digitalisasi pemasaran, dan yang kedua yaitu digitalisasi keuangan. Baik, kita masuk pada yang pertama, yaitu tentang digitalisasi pemasaran. Ada beberapa definisi digitalisasi pemasaran atau digital marketing dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut American Marketing Association atau AMA, digital marketing adalah aktivitas institusi dan proses yang difasilitasi oleh teknologi digital dalam menciptakan, mengomunikasikan, dan menyampaikan nilai-nilai kepada konsumen dan pihak yang berkepentingan lainnya. Lalu yang kedua yaitu dari Sawiki dalam bukunya tahun 2016 mengartikan digital marketing sebagai eksploitasi terhadap teknologi digital yang digunakan untuk menciptakan suatu saluran untuk mencapai resipien potensial untuk mencapai tujuan perusahaan melalui pemenuhan kebutuhan konsumen yang lebih efektif. Lalu menurut Wardana pada bukunya di tahun 2015, digital marketing didefinisikan juga sebagai kegiatan pemasaran yang menggunakan media berbasis internet. Jenis-jenis digital marketing. Ada beberapa jenis-jenis digital marketing. Yang pertama yaitu website. Website sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan, membantu konsumen mengetahui bisnis dan promosi yang hemat, serta media bisnis yang mudah. Yang kedua yaitu ada search engine marketing. Search engine marketing terbagi atas search engine optimization atau SEO dan search engine marketing atau SEM. SEO dilakukan sendiri dengan waktu yang lebih lama dan murah, sedangkan SEM berbayar tetapi lebih cepat. Yang ketiga yaitu social media marketing. Social media marketing merupakan teknik dengan mengedarkan platform di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, maupun yang lain karena dapat dilakukan dengan biaya yang minim bahkan gratis. Yang keempat yaitu online advertising. Online advertising adalah promosi produk usaha melalui media internet secara berbayar. Jenis ini dapat mendapatkan konsumen lebih cepat dan memuaskan, namun terbilang lebih mahal dibandingkan jenis digital marketing yang sebelumnya. Lalu yang kelima yaitu email marketing. Email marketing merupakan salah satu jenis digital marketing yang memberitahu informasi terbaru mengenai promosi yang sedang berlangsung maupun produk atau jasa terbaru melalui email. Dan yang terakhir yaitu video marketing. Video marketing yaitu salah satu jenis digital marketing dengan membuat video dan Anda dapat langsung menjelaskan tentang bisnis yang dijalankan, menjelaskan produk dan cara menggunakannya, serta menampilkan testimonial pelanggan. Ada beberapa keunggulan digital marketing, yaitu yang pertama, target bisa diatur sesuai demografi, domisili, gaya hidup, dan bahkan kebiasaan. Yang kedua yaitu hasil cepat terlihat sehingga pemasar dapat melakukan tindakan koreksi atau perubahan apabila dirasa ada yang tidak sesuai. Yang ketiga yaitu biaya jauh lebih murah daripada pemasaran konvensional. Yang keempat yaitu jangkauan lebih luas karena tidak terbatas geografis. Yang kelima dapat diakses kapanpun tidak terbatas waktu. Yang keenam hasil dapat diukur, misalnya jumlah pengunjung situs, jumlah konsumen yang melakukan pembelian online. Lalu yang ketujuh, kampanye bisa dipersonalisasi. Dan yang terakhir yaitu bisa melakukan engagement atau meraih konsumen karena komunikasi terjadi secara langsung dan dua arah, sehingga pelaku usaha membina relasi dan menumbuhkan kepercayaan konsumen. Adapun digital marketing juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama mudah ditiru oleh pesaing, dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, reputasi menjadi tidak baik ketika ada respon negatif, dan yang terakhir yaitu belum semua orang dapat menggunakan teknologi internet atau digital. Selanjutnya kita masuk pada strategi digital marketing. Ada 7 strategi digital marketing. Yang pertama yaitu search engine
Optimization atau SEO. Search Engine Optimization atau SEO adalah upaya untuk mengoptimasi sebuah situs agar mendapatkan peringkat teratas dari hasil pencarian. Untuk menjadi peringkat teratas, wirausaha perlu memahami bagaimana sistem mesin pencari. Media yang dapat digunakan bisa seperti website, blog, dan infografis. Yang kedua yaitu content marketing. Content marketing yaitu merencanakan, membuat, serta membagikan konten tentang usaha. Hal tersebut bisa menarik pembaca, mengetahui bisnis, dan memotivasi mereka untuk menjadi pembeli. Konten bisa dapat dibuat dalam bentuk unggahan blog, media sosial, artikel, e-book, infografis, serta brosur online, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu otomatisasi pemasaran. Otomatisasi pemasaran merupakan teknik otomatisasi tugas-tugas secara berulang. Tugas-tugas seperti alur pekerjaan, susunan unggahan konten, serta laporan kampanye. Otomatisasi ini dapat dilakukan di kanal digital seperti email dan media sosial. Yang keempat yaitu pay per click atau PPC. PPC adalah cara untuk mengarahkan trafik ke situs usaha dengan bayaran setiap kliknya. Contohnya Google AdWords. Wirausaha membayar di Google AdWords lalu mendapatkan slot rata setiap pencarian di Google dan dikenakan biaya setiap kliknya. Selain itu ada juga Facebook Ads dan pesan sponsor LinkedIn. Yang kelima yaitu native advertising. Native advertising yaitu bentuk konten berbayar yang ditampilkan dalam bentuk yang memiliki kemiripan dengan konten media dan penempatannya. Konten yang terlihat dan berfungsi seperti bagian dari media yang terkait. Contohnya postingan di Instagram yang dipromosikan dan postingan yang ada di Facebook. Yang keenam yaitu affiliate marketing. Affiliate marketing yaitu wirausaha bermitra dengan layanan atau situs orang lain untuk membuat komisi dengan merujuk pembaca atau pengunjung datang dan masuk ke bisnis wirausaha tersebut. Contohnya hosting video ads dengan YouTube. Lalu yang terakhir yaitu ada social media marketing. Pada social media marketing, wirausaha mempromosikan brand dan konten mereka di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram maupun yang lainnya, dan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk membesarkan brand. Selanjutnya kita masuk pada contoh digitalisasi pemasaran. Saya mengambil 3 contoh tentang digitalisasi pemasaran dari beberapa perusahaan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Maici. Maici merupakan usaha keripik pedas yang berbasis di Bandung. Usaha Maici ini terkenal karena menggunakan teknik penjualan digital marketing melalui sosial media Facebook dan Twitter, di mana melalui kedua sosial media tersebut, usaha Maici memberikan segala informasi, bahkan jam operasional penjualan. Hal ini terbukti bahwa penggunaan digital marketing melalui sosial media seperti Facebook, Twitter, dan Instagram mampu menaikkan nilai jual produk tersebut. Yang kedua yaitu ada perusahaan Pocari Sweat. Perusahaan Pocari Sweat merupakan perusahaan yang besar juga menggunakan digital marketing. Mereka menggunakan digital campaign yang dikemas dengan sangat baik untuk mempromosikan produknya. Pocari Sweat juga melakukan perombakan pada website utama pocarisweat.co.id agar lebih interaktif, menarik untuk dilihat dan tidak membosankan dengan layout dan games yang bisa dimainkan. Pocari Sweat juga memakai jasa girl band yang sedang hit saat itu, yaitu JKT48 sebagai brand ambasadornya, seperti pada gambar yang saya buat. Semua digital campaign atau digital marketing yang dilakukan oleh Pocari Sweat terbukti sukses, yang mana dapat dilihat bahwa penjualan Pocari Sweat pada saat JKT48 menjadi brand ambasador mereka meningkat hingga 800% dalam waktu kurang dari 3 bulan. Lalu yang ketiga yaitu ada perusahaan Aqua. Aqua juga sukses dalam menerapkan digital marketingnya, di mana salah satu cara digital marketing yang dilakukan oleh Aqua yaitu menggunakan hashtag atau tanda pagar hashtag ada Aqua pada sosial media dan media digital lainnya, yang mana menarik perhatian pembeli dan membuat omset yang didapatkan meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua yaitu digitalisasi keuangan. Kemajuan teknologi juga turut mempengaruhi sektor keuangan di Indonesia. Munculnya berbagai industri jasa layanan keuangan seolah menjadi tren baru di tengah masyarakat. Secara tidak langsung, hal tersebut menjadi wujud perkembangan dunia bisnis yang terus bergerak, dinamis, dan pembaharuan.
Secara perlahan, sektor keuangan juga menjadi salah satu sektor yang paling berdampak dari perkembangan teknologi dan informasi di era digital saat ini. Kolaborasi dan inovasi dari industri keuangan dengan teknologi telah melahirkan berbagai produk teknologi dan pelayanan. Salah satunya yaitu hadirnya financial technology atau fintech. Maka dari itu, pada materi digitalisasi keuangan ini, saya akan membawa materi tentang fintech atau financial technology. Apa yang dimaksud dengan fintech? Financial technology atau fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Ada beberapa dasar hukum penyelenggaraan fintech dalam sistem pembayaran di Indonesia. Yang pertama yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang kedua yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Kemudian kita masuk pada klasifikasi fintech. Ada 4 klasifikasi fintech. Yang pertama yaitu crowdfunding dan peer-to-peer lending. Crowdfunding adalah teknik pendanaan unit usaha atau proyek usaha yang melibatkan manusia secara luas. Yang kedua yaitu peer-to-peer lending adalah praktik atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya. Mengajukan pinjaman pada pemberi pinjaman yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara online. Yang kedua yaitu ada market aggregator. Market aggregator yaitu mengumpulkan dan mengelola data yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu ada risk and investment management. Risk and investment management atau biasa yang disebut dengan risiko dan investasi manajemen dalam financial technology digunakan sebagai perencanaan dalam bentuk digital. Lalu yang keempat yaitu ada payment, settlement, and clearing payment. Settlement and clearing payment adalah sektor fintech dengan layanan sistem pembayaran yang baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan atau lembaga Bank Indonesia. Kemudian kita masuk pada faktor penyebab perkembangan fintech. Yang pertama yaitu adanya perubahan pola pikir konsumen. Perubahan ini ditandai dengan kebutuhan yang semakin banyak dalam masyarakat, tetapi masyarakat ingin mendapatkan dengan cara yang praktis dan mudah. Yang kedua yaitu ada kemajuan digital. Digitalisasi merupakan perubahan dari sistem yang lama ke modern. Di era sekarang ini, digitalisasi sudah digunakan di banyak produk untuk keperluan masyarakat. Yang ketiga yaitu perubahan tren. Perubahan tren terjadi secara cepat karena adanya perkembangan dan inovasi yang dilakukan secara cepat dan terus-menerus mendorong perubahan dan percepatan dalam sebuah tren di masyarakat. Lalu menurunnya loyalitas terhadap merek dan institusi. Lalu yang kelima yaitu akses yang semakin mudah dan yang terakhir yaitu produk yang ditawarkan dinilai menguntungkan. Kemudian kita masuk pada bagian peran fintech bagi UMKM. Yang pertama yaitu berperan sebagai sumber pembiayaan usaha. Dalam mendukung perkembangan UMKM, fintech memberikan akses yang mudah untuk para peminjam dari sektor UKM. Salah satunya adalah melakukan pinjaman melalui online di mana para pemilik UKM hanya perlu mencantumkan dokumen-dokumen yang diperlukan secara online. Fintech juga berperan dalam mendorong kemampuan ekspor UMKM yang sekarang masih tergolong rendah, mendorong tingkat kesejahteraan yang merata, membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih besar, mendorong pembiayaan nasional yang masih belum merata di berbagai wilayah tanah air, dan meningkatkan inklusi keuangan nasional. Lalu yang kedua yaitu berperan dalam inklusi keuangan UMKM. Peran fintech dalam terwujudnya inklusi keuangan ada beberapa, yaitu fintech memberikan kemudahan mengakses berbagai jenis layanan keuangan. Lalu fintech juga mampu menjangkau seluruh UMKM hingga daerah terpencil. Fintech juga menawarkan dan membuka akses pembiayaan usaha yang cepat dan mudah. Dan yang terakhir, fintech juga berkontribusi besar bagi pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal. Kemudian, peran fintech bagi UMKM yang terakhir yaitu berperan dalam meningkatkan literasi keuangan. Kolaborasi antara perbankan dan financial technology atau fintech
bisa memberikan kontribusi dalam peningkatan literasi keuangan UMKM. Apalagi selama ini pemerintah gencar mengkampanyekan gerakan nasional transaksi non-tunai, sehingga terbentuk cashless society dalam transaksi. Penggunaan layanan fintech oleh pengguna smartphone dapat menjadi jawaban atas upaya pemerintah membangun cashless society, sebab jumlah pengguna handphone di Indonesia sudah sangat banyak. Hal ini juga dapat menyimpulkan bahwa terdapat peranan fintech dalam meningkatkan literasi keuangan pada UMKM. Selanjutnya kita masuk pada keuntungan dari fintech. Bagi konsumen, fintech memberi manfaat yaitu mendapat layanan yang lebih baik, pilihan yang lebih banyak, dan harga yang lebih murah. Bagi pemain fintech atau pedagang produk atau jasa, fintech memberi manfaat menyederhanakan rantai transaksi, menekan biaya operasional dan biaya modal, serta membekukan alur informasi. Bagi suatu negara, fintech juga memberi manfaat yaitu mendorong transmisi kebijakan ekonomi, meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat, dan di Indonesia, fintech juga turut mendorong Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SKNI. Selanjutnya, kita masuk pada peran fintech dalam sistem pembayaran. Dalam hal ini, fintech mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam hal sistem pembayaran, fintech berperan dalam menyediakan pasar bagi pelaku usaha, menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian atau settlement dan clearing, membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien, mitigasi risiko dari sistem pembayaran yang konvensional, dan yang terakhir yaitu membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana, dan penyertaan modal. Berikut ini merupakan foto dari semua perusahaan Indonesia yang berbasis fintech. Bisa kita lihat bahwa banyak perusahaan fintech di Indonesia yang sudah sangat berjalan besar dan hebat. Misalnya pada bagian payment ada Oppo, GoPay, dan lain sebagainya. Kemudian pada fintech yang berbasis lending ada Gradana, Amarta, Cicil, dan lain sebagainya. Lalu pada bagian POS System ada Bima Sakti, Moka, Omega Soft, dan lainnya. Kemudian pada bagian kripto dan blockchain ada Bitcoin, Indodax, Pundi, dan Duno. Kemudian pada sektor accounting ada perusahaan Jojonomic. Lalu pada bagian personal finance dan wealth management ada perusahaan Bibitnomic, Brankas, Xdana, Stockbit, dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian comparison ada cekaja.com, KreditGogo, Tanihub, dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian insurtech atau teknologi asuransi ada Pasar Polis, asuransiku.id, Premiro, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu pada bagian crowdfunding ada kitabisa.com, Gandeng Tangan, Capital Boost, dan lain sebagainya. Demikian hasil presentasi dari materi saya tentang kewirausahaan digital. Apabila ada salah kata maupun penyampaian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.